Selamat mendengarkan podcast ini. Seseorang dibenarkan di hadapan Tuhan, artinya oleh korban Tuhan Yesus Kristus, kita dianggap tidak bersalah, kita dibebaskan dari hukuman, bukan berarti keadaan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Dianggap tidak bersalah, dibebaskan dari hukuman maksud saya, itu tidak sama dengan berkenan kepadanya. Betapa konyolnya banyak orang Kristen yang merasa sudah dibenarkan oleh korban Tuhan Yesus, lalu merasa bahwa dirinya sudah berkenan kepadanya. Dianggap tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman, itu maksudnya agar kita bisa menjadi milik Tuhan untuk diubah terus menerus. Dari kehidupan yang dinyatakan tidak bersalah, menjadi orang-orang yang benar-benar dalam seluruh perilakunya tidak bersalah. Dari seorang yang dianggap berkenan, artinya dianggap tidak bersalah karena kesalahannya telah dipikul oleh Tuhan Yesus, lalu menjadi orang yang sungguh-sungguh secara de facto orang yang berkenan. Itu merupakan satu proses dari perjuangan setiap individu dengan benar. Banyak orang Kristen berpikir salah, saudara. Mereka menyamakan keadaan telah dibebaskan dari hukuman sama seperti orang yang bebas dari hutang karena orang lain yang membayarnya. Kita percaya, kita tahu Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Tuhan Yesus telah membayar hutang kita. Kita tidak berhutang lagi kepada siapa-siapa. Tetapi jangan lupa kita berhutang kepada Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 12 dikatakan bahwa kita semua orang-orang yang berhutang. Bukan untuk hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Artinya bukan untuk hidup semaunya sendiri, itu menurut daging, sesukanya sendiri, tetapi hidup menurut roh, artinya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sebenarnya kita masih berhutang, hanya hutangnya dipindahkan kepada yang lain. Misalnya, saudara berhutang kepada seseorang bernama A, lalu si B membayar hutang saudara. Wah, sudah bebas dari hutang karena si B sudah membayarnya. Sebenarnya hutang Anda tidak hilang, tetapi hutang Anda hanya dipindahkan. Tadinya hutang kepada si A, sekarang hutang kepada si B. Kita sekarang ini orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Artinya hutang ini untuk melakukan suatu tindakan. Hutang di sini artinya melakukan suatu kegiatan. Ya. Membayar hutang di sini berarti melakukan satu kegiatan. Dari berhutang kepada si A, sekarang berhutang kepada si B. Harus dibayar hutangnya. Nah, membayar hutang itu dengan cara hidup menurut roh. Hidup melakukan kehendak Allah. Kalau tidak melakukan kehendak Allah, ya berarti dia masih berhutang. Nah, orang yang tidak membayar hutang ini orang yang pasti binasa. Orang percaya bebas dari hukum Taurat dan tidak terikat pada hukum Taurat. Tetapi bukan berarti lalu orang Kristen tidak punya hukum. Wah, kita dibebaskan dari hukum Taurat, kita tidak memiliki, tidak diatur oleh hukum lagi. Oh iya, benar. Tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah hukum Kristus, hukum kasih. Tidak melakukan hukum Taurat dalam arti pernik-perniknya,
Tetapi esensi hukum itu kita lakukan, dan esensi itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tidak mungkin kita tidak berhukum, saudaraku. Manusia itu bagaimanapun berhukum. Ya, tapi sekarang setelah kita percaya, hukum kita Tuhan sendiri. Tuhan, engkaulah hukumku. Orang percaya bebas dari hukum Taurat, tetapi terikat pada hukum kasih. Orang percaya harus bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Dengan pembebasan dari hutang tersebut, kita dimiliki Tuhan dan hidup dalam pengabdian sepenuh kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 14-15. Dia sudah mati untuk kita. Kalau sekarang aku hidup untuk Dia yang sudah mati untukku. Ini namanya adil. Ini namanya cengli. Artinya adil. Adil, saudara. Dia sudah mati untukku, supaya aku yang mestinya binasa tidak binasa. Sekarang aku hidup oleh kematiannya. Aku hidup untuk Dia yang sudah mati bagiku. Ini hukum kekristenan yang tidak bisa dibantah atau diubah. Keberkenanan orang yang dibenarkan hanya sampai menjadi milik Tuhan, atau dianggap benar, tidak bersalah dan dibebaskan dari hukum, hanya sampai di situ. Tetapi tidak otomatis membuat dia menjadi orang yang dimiliki Tuhan, dikuasai Tuhan. Ia harus dengan rela menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, untuk dikuasai Tuhan, untuk dimiliki Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memikul semua dosa kesalahan kita, sehingga kita semua dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Keadaan ini bukan berarti membuat orang Kristen sudah merdeka sama sekali, sudah menang dan sudah selamat, sehingga tidak perlu bergumul mengerjakan keselamatan. Waduh, ini yang keliru. Keadaan ini, maksud saya, orang Kristen yang merasa dibenarkan, sudah merasa merdeka, menang, sudah merasa selamat, sehingga tidak perlu bergumul untuk mengerjakan keselamatan. Ini konyol sekali. Ini akan terjadi suatu hari nanti, saudaraku sekalian. Ketika orang menutup mata dan Tuhan meminta pertanggungjawaban. Ada banyak orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Karena konsep yang salah mengenai pembenaran, mengenai anugerah, mengenai keselamatan. Ya, rata-rata banyak orang Kristen yang mengatakan, dia mati bagiku, sekarang aku hidup karena kematiannya. Titik, sampai di situ. Dia sudah mati untukku, aku hidup oleh kematiannya. Mestinya aku sekarang hidup, aku hidup bagi Dia yang sudah mati bagiku. Nah, itu tidak dilanjutin lagi, saudaraku sekalian. Ada banyak orang Kristen merasa sudah merdeka, sudah menang, sudah dibebaskan dari belenggu kuasa kegelapan. Iblis tidak berkuasa lagi atas hidup orang percaya. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh mau berusaha untuk hidup dalam kekuasaan Tuhan. Nah, ini jadi masalah, saudaraku sekalian. Dia masih dalam kekuasaan diri sendiri. Nah, irama jiwanya belum diubah, irama tubuhnya belum dirubah, irama dagingnya belum diubah, dia akan dibawa keseret masuk ke dalam persekutuan dengan kuasa gelap. Nah, mestinya pembayaran penebusan Tuhan Yesus untuk kita membuat kita kehilangan hidup kita sendiri. Hidup yang kita hidup dalam daging ini, hidup karena iman kepada Anak Allah. Artinya hidup kita adalah hanya untuk memperagakan apa yang Tuhan kehendaki. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu Kristus yang hidup dalam aku. Keberkenanan orang yang dibenarkan itu hendaknya tidak
dipahami secara keliru. Jadi kita ini memang menjadi milik Tuhan, ditebus darah Tuhan Yesus Kristus, dibebaskan dari cengkeraman iblis. Tetapi kita dikendaki oleh Tuhan untuk masuk dalam cengkeramannya. Ini perlu perjuangan yang serius, saudaraku. Kalau dalam hidup kita hari ini kita sibuk hanya memikirkan makan, minum, karir, kebutuhan jasmani, kita tidak akan pernah menunaikan panggilan sebagai orang Kristen yang taat kepada kehendaknya. Ini jadi masalah. Banyak orang Kristen yang sebenarnya belum selamat, belum pantas disebut anak Allah, karena keadaan dan kapasitas dirinya yang tidak berbeda dengan anak-anak dunia. Jadi saudaraku sekalian, kita itu dibebaskan dari cengkraman iblis, betul. Tetapi bukan berarti kita sudah bebas sama sekali. Kita ini masih dalam cengkraman keinginan-keinginan daging dan jiwa yang tidak sesuai kehendak Allah. Kalau ini tidak digarap dengan sungguh-sungguh, maka manusia berdosa itu akan kembali seirama dengan iblis dan hidup di dalam kekuasaannya. Makanya ada penggembalaan, makanya ada pendewasaan, makanya ada pelayanan pastoral, yang semua itu menggiring orang percaya untuk memiliki kehidupan yang bebas dalam arti yang sesungguhnya. Nah, bebas saudara sekarang mungkin bebas untuk memilih apakah di pihak Tuhan atau di pihak musuh. Tapi belum bebas dari keinginan-keinginan diri saudara yang tidak sesuai kehendak Allah. Jadi merdeka memang berarti bebas dari belenggu iblis memang, tetapi tidak otomatis sudah terbelenggu oleh Tuhan. Nah, kita itu bertumbuh dewasa supaya kita menjadi orang-orang yang dibelenggu oleh Tuhan. Dan kalau orang dibelenggu oleh Tuhan, maka tidak ada kuasa lain yang bisa membelenggu. Dan kalau seorang sudah dibelenggu oleh Tuhan, dia akan pasti masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, masuk dalam keluarga kerajaan Allah yang suatu hari ia akan melihat betapa berbahagianya ketika kita memilih Tuhan dan tidak memilih yang lain. Kita semua sebagai anak tebusan Tuhan Yesus harus memberi diri dibelenggu oleh Tuhan. Tuhan yang telah membayar kita dengan harga yang lunas dibayar. Lunas. Sekarang kita memberi diri kita untuk dibelenggu oleh Tuhan, dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan. Dan di situ menunjukkan kita benar-benar menghargai korban Tuhan Yesus. Saudara, saya mengerti apa artinya hidup suka-suka sendiri. Walaupun kita sudah ada di dalam ladang pekerjaan Tuhan, walaupun kita selama ini sudah aktif dalam kegiatan gereja, dan ya nolong orang sana sini adalah, tetapi kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam dominasi, dalam kekuasaan Tuhan secara proporsional atau secara mutlak. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, tidak ada jalan lain kecuali belajar kebenaran firman Tuhan, supaya pengertian kita akan kebenaran itu lengkap dan utuh. Dan kalau pengertian kita akan kebenaran itu lengkap dan utuh, saudaraku sekalian, kita akan memiliki kecerdasan mengerti kehendak Allah. Kecerdasan dalam pikiran kita itulah yang membuat kita tidak mudah dibelenggu oleh unsur-unsur yang bukan dari Allah. Saudaraku sekalian yang kasih, jadi ini menjadi PR berat, PR panjang, ya. Tidak otomatis saudara yang dibebaskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, oleh korban Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang yang otomatis baik dan benar di hadapan Tuhan. Ingat, dibenarkan itu hanya dianggap tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Dianggap tidak bersalah bukan berarti berkeadaan tidak bersalah. Dianggap tidak bersalah bukan berarti sudah berkenan kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Paulus sendiri yang berbicara.
Paulus sendiri yang berbicara. 2 Korintus 5, 9-10. Aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan kepada Allah. Supaya aku berkenan kepada Allah. Ini loh, seorang rasul. Ini kelas rasul. Aduh saudara, kelas saya ini masih jauh dibanding rasul Paulus. Nah, kalau kelas Paulus yang begitu luar biasa masih mengatakan aku berusaha, kita lebih dari itu. Dalam pernyataan yang lain Paulus mengatakan, aku menguasai tubuhku, ya, menundukkan dan menguasai tubuhku seluruhnya, supaya aku yang sudah memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Ayat itu mah jelas maksudnya saudaraku, bahwa bisa orang itu ditolak walaupun sudah memberitakan Injil. Nah, Matius 7 ayat 21-23, orang-orang yang sudah bernubuat mengadakan banyak mujizat dan mengusir setan-setan. Lah, kalau bukan pendeta siapa? Kalau bukan orang yang mengaku hamba Tuhan, siapa mereka? Pasti ini kelompok orang-orang istimewa, saudaraku sekalian. Pasti ini orang-orang istimewa. Artinya, kalau Paulus berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan, waduh, ini pribadi yang rendah hati, yang sadar dia belum mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Ini pribadi yang istimewa ketika dia berkata, aku sendiri yang sudah membawa orang lain ke surga, jangan aku sendiri tolak. Kan bisa ditolak. Kalau orang sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat dan bernubuat, ini kan orang istimewa. Tapi Tuhan berkata, I never knew you. Aku tidak kenal kamu. Tidak kenal dalam arti aku tidak menikmati kamu. Kata mengenal di situ digunakan kata ginosko, artinya knowing by experiencing. Tahu dari menikmati. Tidak menggunakan kata oida. Oida artinya fullness of knowledge. Kalau Tuhan berkata aku tidak kenal kamu, ya Tuhan bohong. Tuhan mungkin nggak kenal kita. Tuhan pasti kenal kita, saudaraku sekalian. Tapi kalau Tuhan berkata aku tidak ginosko kamu, artinya aku tidak menikmati kamu. Saya berharap semua kita disadarkan dengan mendengar kebenaran ini, bahwa kita tidak otomatis hidup dalam kekuasaan Tuhan, dalam kontrol Tuhan, kalau kita tidak berusaha sungguh-sungguh. Saya sudah melihat begitu banyak orang Kristen, bahkan orang-orang yang sudah cukup lanjut usia, tidak mengerti hal ini. Mereka merasa puas, sudah puas dengan hidup kekristenan yang mereka miliki. Mereka sudah merasa puas bisa nyumbang gereja dengan uang dan berbagai hal. Mereka merasa sudah puas, mereka adalah anak-anak Tuhan yang menang, padahal belum atau tidak sama sekali. Orang yang sungguh-sungguh selesai di mata Tuhan, itu orang-orang yang berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Berusaha terus-menerus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, pelayanan gereja harus sungguh-sungguh diarahkan ke sini. Tidak boleh diarahkan kepada berkat jasmani atau hanya sekedar mujizat-mujizat saja. Tapi mengenali pribadi Tuhan, mengenali kehendak Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan itu. Ini yang benar, saudaraku sekalian. Gereja harus betul-betul mendorong jemaat untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mengumpulkan harta di surga, bukan yang di bumi. Nah, kalau orang fokus dan orientasi berpikirnya berkat jasmani terus, bagaimana proses pemuritan itu bisa berlangsung atau bisa terjadi dalam hidup orang-orang ini, saudaraku. Dan Tuhan berkata, barang siapa tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, dia tidak memperoleh harta yang sesungguhnya. Jadi kalau soal materi masih matre, soal materi masih kuat mencengkram dan membelenggu hidupnya, dia tidak mungkin bisa tumbuh,
Tidak mungkin dia bisa tambah dewasa. Tidak mungkin, saudaraku sekalian. Tidak mungkin dia bisa mengerti apa artinya menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku sekalian yang kekasih, mari kita merendahkan hati kita untuk mengakui bahwa kita berkeadaan jauh dari sempurna, jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita menyadari kita ini orang-orang yang masih belum pantas untuk duduk di samping Tuhan dalam kemuliaannya di kerajaan Bapa di surga nanti, saudara. Belum pantas. Padahal penebusan dari Tuhan Yesus dengan menumpahkan darahnya bukan sekedar supaya kita menjadi orang baik-baik, bermoral, tapi supaya kita menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah Bapa menyediakan kerajaannya bagi kita. Dan Allah Bapa menginginkan supaya kita bisa benar-benar layak atau pantas duduk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita pantas duduk dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus bukan hanya membuat kita terhindar dari neraka, tapi supaya kita diproses menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah, unggul, mulia, dan luhur, bukan karena melakukan hukum, tetapi karena kita melakukan apa yang Dia ingini. Berarti kita hidup dalam kekuasaan Tuhan, dalam belenggu Tuhan, hidup dalam kepatuhan, ketaatan sepenuh kepada Tuhan. Ini luar biasa. Hal ini membuat kita, saudaraku sekalian, pasti berkenan kepada Tuhan. Hidup kita menjadi begitu bernilai. Setiap kali kita bangun pagi hari ini, setiap pagi hari kita bangun, hidup menjadi begitu bernilai, hidup begitu menggairahkan, karena kita diperkenan, saudaraku sekalian, untuk mengumpulkan harta di surga. Artinya kita diperkenan Tuhan untuk mempersiapkan diri memasuki satu kehidupan yang berkualitas, supaya kita dilayakkan, dipantaskan untuk duduk bersanding dengan Tuhan di dalam kemuliaan nanti. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita menjadi milik Tuhan, yang dididik Tuhan, yang Tuhan berkenan untuk terus merawat kita supaya kita bisa bertumbuh menjadi sempurna seperti Tuhan sendiri sempurna. Kita bersyukur karena kita mendapatkan kesempatan yang besar untuk menjadi anak-anak sulung bagi kerajaan Allah, yang kalau Tuhan Yesus kelak datang, kita akan dijemput Tuhan masuk dalam kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Dan inilah keindahan hidup ini, saudaraku. Tidak ada keindahan yang lebih dari ini, saudaraku. Jadi perjuangkan untuk menjadi sempurna, ya. Perjuangkan, saudaraku. Untuk menjadi sempurna, perjuangkan. Jangan Anda anggap sepele, jangan Anda berpikir bahwa sempurna itu nanti bisa dengan sendirinya, seiring dengan perjalanan waktu. Tidak bisa. Tidak bisa dengan sendirinya. Kita harus menyiapkan waktu kita. Kita harus mengontrol hari-hari hidup kita. Kita harus fokus sepenuhnya untuk mengisi pikiran dengan kebenaran firman Tuhan. Harus ada satu sikap melangkah untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini menginspirasi saudara untuk menjadi anak tebusan, orang yang dibenarkan secara benar, anak tebusan yang berkenan kepada Allah. Saudara, Tuhan Yesus harus terlebih dahulu menebus manusia untuk menyelamatkannya. Jadi ketika Tuhan menebus, maka pemilikan kuasa lain atas manusia dapat dihentikan. Dengan penebusan tersebut, manusia bisa dimiliki oleh Allah. Dan Tuhan bisa membentuk, mengubah manusia sesuai dengan kehendaknya. Jadi betapa pentingnya
langkah penebusan itu. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Oleh sebab itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Artinya Tuhan harus menebus dulu, harus memiliki hidup kita dulu, baru ia bisa memuridkan. Penebusan itu tidak otomatis membuat manusia selamat. Artinya tidak otomatis membuat manusia bisa menjadi manusia seperti rancangan Allah semula. Ini maksud keselamatan itu, agar manusia dikembalikan ke rancangan semula. Jadi kalau saudara-saudara merasa bahwa otomatis Anda sudah selamat, itu bahaya. Selamat itu apa? Memang kedengarannya hal ini sangat revolusioner atau kontroversi dari apa yang dipahami banyak orang selama ini. Selama ini banyak orang salah memahami. Maka kita lihat buktinya, banyak orang-orang Kristen yang kelakuannya tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang kelakuannya jauh lebih buruk dari orang-orang non-Kristen. Padahal keselamatan itu sendiri mesti mengubah manusia. Keselamatan itu sendiri mestinya membuat manusia menjadi sempurna. Loh, ini kok tidak punya dampak? Kok hanya membuat orang beragama Kristen ke gereja? Lalu apa artinya percaya Tuhan Yesus? Kalau hanya membuat orang beragama, ya banyak orang beragama seperti orang-orang Kristen beragama. Percaya kepada Allah, mengikuti liturgi, sama. Bagi orang percaya, penebusan barulah awal dari proses keselamatan. Ya, jadi diselamatkan dari dosa itu artinya manusia melalui korban Tuhan Yesus Kristus bisa tidak meleset. Dosa itu artinya meleset. Dosa itu artinya tidak kena sasaran. Jadi dengan keselamatan yang Tuhan sediakan, manusia bisa berbuat tepat seperti yang dikehendaki Allah. Itu yang namanya dikembalikan ke rancangan semula. Dan untuk itu seperti yang tadi saya katakan, ditebus dulu. Statusnya sebagai pemberontak harus dicabut dulu dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi kalau kita sekarang menjadi anak tebusan tetapi tidak memberi diri untuk diproses supaya bisa bertindak tepat seperti yang Allah kehendaki, kita tidak mengerti apa maksud penebusan itu. Dengan penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, kita bisa berkata kepada Tuhan, ampunilah dosaku. Kalau tidak ada darah yang ditumpahkan, manusia tidak bisa minta pengampunan kepada Tuhan karena tidak ada sarana untuk menyucikan atau menguduskan. Darah domba yang ditumpahkan, yang menjadi ritual orang-orang Yahudi, itu darah yang tidak menyucikan. Bagaimana bisa menyucikan? Jangan saudara bayangkan Tuhan itu seperti dewa-dewa gitu, saudaraku, yang bisa dipuaskan dengan darah yang ditumpahkan atau semacam seremonial yang menggunakan alat-alat seperti binatang, ya. Tuhan nggak begitu. Allah semesta alam yang maha kudus tidak demikian. Pengampunan dosa bisa diberikan kalau ada sarana pengampunan itu, dan sarananya hanya satu, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Darah anak Allah yang ditumpahkan bagi kita, saudara. Itu baru Allah dipuaskan. Keadilan Tuhan baru bisa ditegakkan. Setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman. Kesalahan dilakukan dalam daging, maka hukuman juga ditimpakan di atas daging. Bukan daging kambing atau daging kerbau atau daging sapi. Daging manusia. Dan Tuhan Yesus telah memikulnya. Kita bisa berkata, ampuni dosaku ya
Tuhan? Karena ada sarananya. Kalau tidak ya tidak ada. Jadi darah domba yang ditumpahkan sebagai penghapus dosa di perjanjian lama itu hanya voucher. Itu tidak bisa menyucikan. Darah Tuhan Yesus yang menyucikan. Dan kalau orang berkata, ampunilah dosaku ya Tuhan, itu berarti orang tersebut mau diperbaiki. Mau diperbaiki. Kita tidak bisa minta ampun kalau kita tidak serius minta diperbaiki. Jadi jangan saudara berpikir kalau minta ampun itu supaya dosa kita dibersihkan, atau Tuhan itu seperti tukang sapu ya. Ya, sapu-sapu hati kita, sapu-sapu jiwa kita supaya bersih dari dosa atau kesalahan. Besok bikin dosa lagi, minta ampun lagi, dicuci lagi. Bukan begitu. Mengapa iblis tidak bisa diampuni? Karena tidak bisa diperbaiki. Itu satu dari sekian jawaban yang ada. Kenapa kita bisa diampuni? Karena kita bisa diperbaiki. Jadi kalau kita minta ampun kepada Tuhan tetapi kita tidak bermaksud mau diperbaiki, ya tidak bisa. Tidak bisa. Dan tidak otomatis kita ini bisa bersih, saudaraku. Kita itu dibenarkan, dianggap benar artinya supaya benar-benar benar. Dosa masa lalu kita dihapus oleh darah Tuhan Yesus, tapi karakter dosa kita harus disucikan oleh firman atau Injil. Maka dikatakan Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga berkata, kuduskan mereka dalam kebenaran ya Bapa, firman-Mu itu kebenaran. Nah, sekarang masalahnya tergantung saudara mau dibersihkan tidak. Ini respon kita. Nah, banyak orang berpikir Tuhan itu hanya seperti membersihkan ruangan kotor itu, saudara. Ampuni dosa-dosaku Tuhan dengan darah-Mu. Tapi tidak berjuang untuk mengerti Injil guna membersihkan watak karakter dosanya atau sinful nature-nya. Jadi sekarang saudara yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, saudara itu justru mencari kesulitan, mencari masalah. Karena saudara harus mau diperbaiki, saudara. Harus mau diproses, harus mau diperbaiki, harus mau dibentuk untuk menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jadi penebusan itu malah menempatkan seseorang di tempat di mana dia masuk dalam program diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Penebusan itu justru menempatkan orang kepada keadaan dia harus menjadi anak Tuhan Yesus Kristus yang berkarakter seperti Tuhan Yesus. Jadi anak Allah Bapa yang berkarakter seperti Tuhan Yesus. Kalau tidak bersedia ya tidak usah minta ampun. Untuk apa minta ampun? Pengampunan itu harus berlanjut terus pada perubahan sehingga manusia menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Nah, harus mengerti bahwa menjadi orang percaya berarti menjadi murid yang diubah. Menjadi murid yang diubah. Ini berarti umat pilihan Allah harus masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Ibrani 12 ayat 1, perlombaan yang diwajibkan. Ibrani 12 ayat 2-5 itu isi perlombaan itu menjadi seperti Tuhan Yesus. Taat kepada Bapa di surga seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah manusia Allah, man of God, yang sungguh-sungguh bisa memenuhi standar kesucian, kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah menghendaki agar manusia, saudaraku sekalian, menjadi seperti ini. Menjadi seperti Kristus. Untuk itu manusia harus dikembalikan berstatus seperti Adam dulu. Ya, saudara jangan berpikir Adam itu sudah kudus, sempurna, belum. Adam juga bukan orang berdosa. Adam dalam kondisi innocent. Dikatakan suci tidak, dikatakan tidak suci tidak. Adam berkeadaan bertumbuh mencapai kesucian Allah. Adam harus memasuki proses untuk bertumbuh, mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau mengenakan kodrat ilahi. Dan proses itu sudah berlangsung sejak di dalam Eden.
sejak di dalam Eden. Nah, sekarang penebusan oleh darah Tuhan Yesus itu menempatkan kita di tempat netral. Kalau dulu dikuasai oleh kuasa kegelapan, ya, kita tidak bisa tidak, ya saudaraku, pasti meleset. Kebaikan yang kita bisa lakukan hanya kebaikan menurut hukum. Tetapi yang dikehendaki Allah itu kebaikan seturut moral Tuhan. Nah, Tuhan menempatkan kita di dalam kondisi seperti Adam, bisa memilih Tuhan atau memilih setan. Makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, atau makan buah kehidupan yang juga ada di tengah taman itu. Tapi memang ironis sekali karena manusia lebih memilih makan buah yang dilarang Tuhan. Kan dianggapnya itu lebih menarik. Dianggapnya memberi pengertian. Dianggapnya itu lebih menguntungkan. Apalagi dengan embel-embel menjadi seperti Allah. Wah, sudah. Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Tuhan. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Untuk itu manusia harus dikembalikan berstatus seperti Adam dulu. Barulah boleh ikut perlombaan yang diwajibkan, yaitu menjadi corpus delicti, bagaimana menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah itu, ya, kita bisa ikut membuktikan bahwa iblis bersalah. Iblis melanggar kehendak Allah. Mestinya iblis tidak berbuat seperti yang dia lakukan hari ini. Dan membuktikan itu harus ada yang taat. Tuhan Yesus telah menjadi pemenangnya. Dan kita ikut menjadi pemenangnya dalam arti ikut berlomba. Dalam perlombaan ini bisa saja seseorang gagal. Artinya seseorang gugur dari imannya. Gugur dari iman artinya tidak bersedia membayar harga pengikutannya. Tidak bersedia. Yaitu orang-orang yang tidak bersedia untuk hidup dengan cara hidup Tuhan Yesus. Tidak bersedia. Mau hidup wajar seperti yang lain. Yang lain juga tidak fanatik kok, Pak. Ngapain kita harus fanatik katanya. Nah, ini orang yang gugur imannya. Ini yang gugur. Ada satu lirik lagu yang saya tulis. Yang kalimat depannya berbunyi, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Itu kalimat depannya. Referennya, memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan. Nah, ini standar yang Tuhan kehendaki. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Ini yang Tuhan kehendaki. Itu di satu ref lagu, ya saudaraku sekalian, satu lagu mengenai bahwa kita bisa sempurna. Tapi di satu lagu yang depannya, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Wah, saudaraku sekalian, ada satu kalimat yang luar biasa. Ya, ku mau menjadi seperti Yesus kalimatnya. Yaitu aku mau menjalani hidup yang Kau jalani. Menjalani hidup seperti yang Tuhan jalani. Wah, itu luar biasa sulitnya, saudara sekalian. Tapi ini standar. Ini standar. Ini yang Tuhan kehendaki. Ku mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat kuberikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua. Melayani-Mu di bumi, di surga. Itu harus tulus. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti. Aku mau hidup, memiliki hidup yang berarti. Seperti hidup yang Engkau jalani. Itu memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan.
Ini kan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di surga, saudara. Nah, kekristenan itu harus sampai tingkat ini. Kalau tidak sampai tingkat itu ya berarti ya tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar, saudara sekalian. Jauh dari standar yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang kalau kita sadar bahwa kita belum sampai tingkat itu, kita mesti meratapi keadaan kita. Kita menyadari kita jauh dari sempurna. Kita menyadari kita jauh dari yang dikehendaki oleh Allah. Kita menyadari kita telah bersalah kepada Tuhan. Nah, inilah yang akhirnya membuat kita harus sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Jangan lagi sibuk, saudaraku sekalian, dengan makan minum, berkat-berkat jasmani. Ya, memang akhirnya kita harus sadar bahwa menjadi anak Tuhan itu membuat kita menjadi tidak wajar hidup kita. Kita berbeda. Sebab setelah kita menjadi anak Tuhan ini, filosofi hidup kita berubah. Filosofi hidup kita berubah. Yang pertama, tidak ada yang kita kejar, kita buru, kita cari lebih dari ini, yaitu menjadi seorang yang sempurna. Menjadi seorang yang sempurna. Aduh, kita kadang-kadang jadi putus asa juga, seperti putus asa. Kita kok nggak sempurna-sempurna ya? Nah, ini orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Fokus kita harus bagaimana aku menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Sementara kita bisnis, sementara kita melakukan tugas-tugas kehidupan kita sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anak dalam tugas studi, ya kuliah, karir, kita bertekad bagaimana aku sempurna. Hal ini saja sudah membuat saudara jadi berbeda dengan orang di sekitar saudara. Asal serius loh. Orang pasti nanti akan mencium perbedaannya. Ya, ini beda. Orang ini beda. Kita akan berbeda dari orang lain. Setelah kita punya prinsip ini, kita akan pasti berbeda. Pasti akan kelihatan. Orang yang fokusnya adalah Tuhan, orientasi berpikirnya bagaimana menjadi sempurna seperti Kristus. Aduh, saudaraku, itu pasti beda. Pasti berbeda sekali. Nah, perbedaan seperti ini akan membuat kita menjadi seperti tidak wajar. Tapi ingat pesan saya, jangan nyentrik, harus bisa bersosialisasi dengan baik. Orang Kristen yang standar benar, standar normal di mata Allah, selain fokus hidupnya adalah kesempurnaan, yang kedua, ia tidak lagi merasa dunia ini rumahnya. Tidak lagi merasa dunia ini rumahnya. Dunia bukan rumah kita. Ini harus dihayati. Bukan hanya mulut kita yang mengatakan, belakang langit biru ada mahkotaku. Dunia ini bukan rumahku. Mudah sekali mengucapkan kata-kata seperti itu. Apalagi melantunkannya, ada fluktuasi nada, ada naik turun nadanya, senang menyanyikan. Tetapi untuk mempraktekkan tidak semudah yang kita ucapkan. Tetapi kalau anak Tuhan yang standar, dia sudah tidak merasa bahwa dunia ini rumahnya. Keindahan dunia menjadi pudar di mata dia. Susah materialistis. Kalau ada banyak orang yang susah jadi rohani. Tapi kalau orang-orang seperti ini susah jadi duniawi. Dia selalu memancangkan perhatiannya kepada kerajaan surga. Dan setelah itu dia akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa batas untuk kepentingan Tuhan. Nah, ini sebenarnya saudaraku sekalian, satu bentuk respon yang harus dimiliki anak Tuhan. Kalau dia sudah memilihku, dia menangkapku, kata Paulus, aku memilih dia dan aku menangkap dia. Jadi Tuhan memilih kita
kita harus memilih dia. Jangan berkata, wah Tuhan sudah pilih saya, selesai. Tuhan pilih Anda pilih yang lain, Anda binasa. Jangan berpikir, Tuhan sudah memilih saya, bagaimanapun saya selamat. Di dalam firman Tuhan dikatakan, saudaraku sekalian, ya, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38 sampai 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ingat ini. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jelas. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup yang kekal. Ini tidak bisa dibantah bahwa orang beriman, ya, itu bisa mengundurkan diri. Jelas. Oleh sebab itu kita harus terus konsentrasi penuh kepada panggilan kita untuk menumbuhkan iman itu, yaitu bagaimana kita hidup dalam penurutan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Yang lain tidak penting. Kalau kita melakukan segala sesuatu, fokusnya, muaranya adalah ini. Bagaimana menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah. Saudaraku sekalian, seperti Abraham sampai pada hari tua bahkan kematiannya, ia tidak pernah ingkar dari janji setianya ikut Tuhan. Walaupun sampai mati dia tidak menemukan negeri yang Tuhan tunjukkan, atau dia tidak mengerti negeri yang ditunjukkan Tuhan itu, dia tetap setia dan tidak pernah kembali ke Ur Kasdim. Dia tetap jalan, walaupun dari jauh dia melambai-lambai, tapi dia tetap setia kepada Yahweh Allah Israel atau Elohim Israel. Demikianlah pula kita. Walau apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan untuk bertumbuh menjadi manusia yang sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah. Apapun yang terjadi, walaupun kita sendiri, walaupun tidak ada teman yang menemani, kita tetap memilih Tuhan untuk menjadi sempurna seperti yang Dia kehendaki. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.